Shalom. Shalom Ibu Wina. Ya, puji Tuhan. Baik, apa kabar Bu Wina hari-hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Setelah melalui proses yang dahsyat ini, kalau lihat judulnya tadi teman-teman bilang, wow ngeri juga nih judulnya ya. Baik, kuasa-kuasa kegelapan ini ya, ceritanya tentang seperti itu. Baik, boleh tahu dulu Ibu Wina sudah menikah dan sudah punya anak? Sudah 2. Ini pernikahan yang ke-13 tahun ya sekarang, menginjak 13 tahun. 13 tahun, oke. Dikaruniai 2 orang anak ya. Ya, Puji yang nama pertama Tuhan. 12 tahun, yang kedua 10 tahun. Oke, baik. Ibu Wina bisa menceritakan bagaimana awal pernikahan begitu ya? Apakah memang sudah seiman, menikah dengan yang seiman? Sudah. Tapi waktu itu maksudnya masih kayak apa ya? Belum melekat sama Tuhan. Intinya waktu itu belum benar-benar gitu, belum benar-benar yang orang kata apa ya, masih apa ya, Kristen yang di luaran gitu loh, masih belum sampai ke kulit-kulitnya gitu loh. Oke, jadi masih belum terlalu mengenal Tuhan Yesus ya dengan baik begitu ya. Belum belum Ya, belum kehidupannya belum benar-benar baik begitu ya, kerohaniannya. ya. Baik. Kemudian perjalanan pernikahan baik-baik saja? Sebenarnya ada ya, namanya juga pernikahan ya. Namanya juga pernikahan ya, sempat terjadinya ada wanita ketiga, terus ya itu akhirnya tambah kacau balau, terus itu terornya itu udah dimulai gitu loh. Oke. Jadi wanita ini datang di kehidupan rumah tangga dan kemudian meneror dengan apa? Meneror dengan apa? By Santet ya. telepon atau datang? Itu rumah saya ditaburin tanah kuburan setiap hari, sehari itu ada 2 kali. Terus tetangga dan saksi di rumah itu pernah lihat dia naburin tanah kuburan ya. Terus disiram sama bunga, kalau nggak salah itu bunga Kamboja ya. Itu setiap hari ya, soalnya rumahnya ternyata dekat, saya baru tahu ternyata rumahnya itu dekat, beda blok gitu loh. Oh gitu. Iya, saya baru Dan tahu itu ada ternyata yang beda melihat blok. ya? Ada yang melihat Iya, itu ya, ada kejadian itu. saksinya. Tahu ya kalau itu tanah kuburan gitu, pasti memastikan tahu itu tanah kuburan. Tahu, tahu. Oh, apa yang terjadi ketika ditaburin tanah kuburan itu di rumah, Ya, terjadi itu sesuatu? rumahnya jadi serem gitu. Terus Oh waktu iya. itu anak saya kan masih umur 1 tahun tuh jadinya rewel, nggak kerasan di rumah. Begitu suami keluar kerja ya, begitu suami keluar kerja gitu, anak itu rewel, nggak mau, pokoknya nggak mau diajak jalan atau apa, mintanya digendong. Padahal waktu itu saya sedang hamil gitu. Oke. Nah, itu ada juga penglihatan, maksudnya misalkan penampakan sesuatu di rumah begitu? Anak-anak yang kelihatan, yang sering, mama itu apa ma gitu, takut nangis-nangis, teriak-teriak gitu. Ya udah, terus aku namanya aku beriman ya, aku cuma ya mungkin ya waktu itu imannya itu masih ala kadarnya gitu. Ya Tuhan Yesus, tolong selamatkan keluargaku ya Tuhan, aku kerahkan segala sesuatunya, bukan dengan kekuatanku tapi kekuatan Tuhan yang melindungi anakku gitu. Aku selalu doa ya, aku selalu doa gitu. Nah, perubahan suami bagaimana dengan juga bertepatan juga dengan kuasa kegelapan itu datang, perubahan suami juga kelihatan. Suami kurang perhatian ya namanya. Dia lebih lebih condong ke wanita itu gitu. Rasa kasih sayangnya ke anak, ke istri itu berkurang. Beda sekali, berkurang banget gitu. Oke. Terus di tubuh ibu merasakan sesuatu diserang begitu, terasa nggak?
Itu dari apa namanya, kalau habis ke toilet atau buang air kecil tuh selalu berteriak saya kesakitan, kayak ditusuk-tusuk, dikulitin gitu. Sampai saya tuh sampai nangis teriak-teriak sampai orang tua saya yang eh, dari desa itu datang nengokin saya saking nggak kuatnya saya waktu itu. Oh, dan apakah sempat ada upaya juga mungkin, maaf ya, mendatangi paranormal, orang pintar gitu untuk bertanya kenapa ini Eh, terjadi? Pernah sempat begitu? Sempat, tapi waktu itu saya rutin ke gereja ya, nanya ke pendeta gitu. Kata pendeta itu kayak ini kuasa kegelapan ya. Soalnya itu udah neror waktu saya hamil itu, perut itu rasanya kayak kebakar, dan janin di perut saya itu pernah hampir sampai 2 hari itu nggak gerak, perut 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 itu nggak gerak. Saya terus ada flek kayak kayak mau keguguran gitu. Oke, nggak, Ibu selain ke hamba Tuhan, pendeta di gereja, sempat juga tanya ke paranormal atau ke dukun atau ke orang-orang pintar gitu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi memang bertanyanya sama hamba-hamba Tuhan ya, ini apa yang Iya, terjadi begitu ya. Kemudian iya. sempat dilayani, didoakan begitu sempat ya Bu ya? Sempat didoakan, terus saya dikasih minyak urapan itu, suruh ngolesin di setiap pintu ya, terus suruh didoain juga atas nama Bapak kami gitu. eh Sempat vakum soalnya, eh, kata pendetanya ini juga kayak orang dapat nubuatan gitu loh. Katanya si perempuan ini dalam sehari itu bisa pergi ke 4 sampai 10 dukun. Saya sampai berpikir gini, ini uangnya kok nggak unlimited gitu loh, kok nggak terbatas, nggak ada habisnya gitu loh. Begitu ya. Nah, suami diceritakan tentang apa yang Ibu alami begitu? Suami ya tahu, tapi kayak responnya waktu itu cuma biasa aja gitu. Kayak ya tahu gitu itu perbuatan si pelakor, tapi dia nggak bisa apa-apa gitu loh. Oh gitu. Nah, Tapi itu suami berlangsung kayak berapa lama tetap Bu? ngasih uang ke dia tetap. Apa? Berlangsung berapa lama Ibu kejadian ini? Hampir 11 tahun ya. Hampir 11 tahun. Berarti 11 sejak tahun berarti terornya. sejak 11 tahun tuh udah menyakiti, udah bikin. Anak yang pertama itu dibuat muntah-muntah terus, muntah-muntahnya itu kayak orang bilang kayak sapi digorok ya. Jadi orang tuh kayak ngelihat saya muntah itu kayak 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 aneh gitu loh. Muntah Kak, kalau perempuan hamil muntah itu kan muntahnya tuh normal biasa. Ini muntahnya tuh kayak sapi digorok, itu bunyinya sampai keluar, sampai orang di luar tuh sampai mengkiris gitu loh. Sampai saya tuh aduh kok kayak gini. Setiap suami pulang kerja itu muntah saya itu kayak sapi digorok gitu. Jadi kayak suami tuh ngelihat wow. saya tuh kayak jijik gitu loh. Wow, 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 wow. Itu dari sejak anak pertama. Berarti suami itu menikah dengan ibu tidak lama kemudian dia melakukan perselingkuhan begitu ya? Iya. Oke. Nah, sekarang boleh tahu suami ada di mana? Suami di rumah, tapi udah lebih baik ya. Oh, oke. Jadi sudah alami pemulihan ya? Iya, tapi sudah dibuat bangkrut juga karena tempat usahanya dikasih tanah kuburan, dikirim guna-guna, jadi udah tutup usahanya. Oh, jadi Jadi bukan hanya benar-benar nol ya, benar-benar dibuat kayak dimiskinkan gitu loh. oh, jadi selain ibu alami serangan di fisik begitu ya, terus penglihatan-penglihatan dari anak-anak, juga usaha ekonomi dibuat bangkrut gitu ya. Iya, dibuat Sama-sama. bangkrut. Wow, wow, wow. Terus anak Kira-kira saya yang kedua itu ya. tuh sampai pernah mengalami infeksi di alga, pernah infeksi. Sampai dokternya ngomong gini, Bu, ini anaknya main-main di tempat sampah ya. Padahal saya ini kan ngerawat anak sendiri, nggak pakai suster, nggak pakai apa, saya ngerawat sendiri. Jadi saya tuh benar-benar jaga anak saya, nggak mungkin lah anak saya rogo-rogo sampah atau apa. Kata dokternya ini dipicu dari anaknya sering bermain sampah, Bu. Soalnya waktu itu kumannya tuh udah 1 juta. Wow. Jadi terus tempat terjatuh dari ranjang rumah sakit tingkat 2 itu untungnya nggak bocor kepala anak saya itu.
Terornya begitu membuat saya tuh kayak nggak habis pikir, kok ada wanita sejahat ini di dunia ini gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, suami responnya gimana melihat seperti itu, masa cuek aja gitu, dan dia juga Eh, kan akhirnya juga sampai usahanya bangkrut begitu. Nah, akhirnya menyadari begitu bahwa dia salah begitu. Suami kayaknya mungkin diguna-guna juga ya. Jadi kayaknya waktu itu sih berbelas kasihan sama anak istri itu berkurang gitu, beda sekali gitu loh. Beda sekali. Oke. Jadi suami pun juga kena guna-guna begitu ya. Jadi sepertinya Iya, dia tertutupi begitu ya, sehingga iya nggak tertutupi. peduli dengan yang terjadi. Nah, dengan kondisi yang paling terakhir, apakah eh, ada momen di mana suami tersadar gitu bahwa dia itu mengalami guna-guna atau apa nggak sekarang-sekarang ini? Tersadarnya suami tuh dibikin gatal-gatal gitu. Sampai Oh, dibawa ke oke. dokter juga nggak sembuh-sembuh. Mm-mm. Terus kata dokter dikasih obat resep itu sembuh sebentar gitu lagi. Terus ya udah akhirnya didoain, sekarang sering didoakan itu berkurang. Oke. Apa yang membuat ibu kuat ngadepin ini semua selama 11 tahun tuh, apa yang membuat ibu kuat? Eh, Pertama ya Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kayaknya aku percaya sama Tuhan gitu ya. Pada akhirnya orang yang benar itu akan dimenangkan di kemudian hari. Itu aja yang aku pegang sampai hari ini. Oh, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi pokoknya pegang janji firman Tuhan seperti itu ya. Nah, apakah ada orang yang khusus yang juga menjadi konselor atau apa namanya, tempat untuk berbagi cerita gitu dari Bu Wina? Ada orang yang khusus? Eh, Kebanyakan sih teman-teman CG ya, teman-teman Oh, di eh, Komsel. di Komsel. Terus yang terakhir yang nggak habis saya pikir itu waktu saya masuk ruang operasi itu kan sesar, mau sesar malamnya itu saya tuh nggak tahu kenapa itu masuk angin super luar biasa. Jadi mau mau besok itu mau dioperasi perutnya itu masih dikerokin sama ibu saya gitu, masih dikerokin sama mama gitu, dikerokin itu sampai mama saya bilang gini, kamu tuh loh Win mau masuk rumah sakit besok kok kerokan. Ya apa udah nggak kuat perut tuh rasanya waktu itu hamil dikerokin bagaimana rasanya hamil dibuat masuk angin, perutnya kepanasan, dikerokin, terus kepala ini rasanya kayak dijedung-jedukin ke tembak. Duh, rasanya udah ada saat-saat itu benar-benar nggak kuat. Habis itu di ruang operasi disantet juga. Jadi udah sakit bagaimana rasanya sakit sehabis kena pisau operasi. Habis itu dia mau bangkit dari ranjang itu nggak bisa. Tapi saya berdoa ya Tuhan kuatkan aku. Sampai saya itu sampai merangkak. Pernah saya jalan merangkak itu saking nggak kuatnya. Oh, wow, 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 wow. Ngeri juga ya apa yang dialami oleh Bu Wina ini. Oke, baik. Namun apa yang terakhir, paling terakhir sekarang ini yang terjadi? Apakah masih serangan-serangan itu masih terus ada Nah, atau gimana? yang terakhir itu awal bulan lalu ya, kayak nggak bisa napas. Kayak orang kena apa ya, nggak bisa napas, jantungnya kayak berhenti mendadak. Cuma saya waktu itu doa aja, udah hilang gitu. Oh, luar biasa. Jadi menurut Bu Wina sampai hari ini si pelakor itu masih tetap belum puas ya untuk mengganggu kehidupan rumah tangga Bu Wina begitu ya? Iya, cuma yang Masih. paling berat itu pas waktu 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama itu sampai dia make sampai lebih dari satu dukun ya. Oke. Iya, 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 iya. Itu yang tahu siapa kok dia lebih dari satu dukun? Ada hamba Tuhan yang bisa ngelihat gitu loh. Oke. Hamba Tuhan itu dikasih penglihatan, kayaknya orang ini punya rasa rasa sakit sama ibu, rasanya pengen membunuh gitu. Artinya dalam arti kata pendeta itu ngomong santet ini untuk membinasakan ibu gitu loh, supaya anaknya diambil, suami diambil gitu. Oke. Baik, selain Ibu pegang janji firman Tuhan seperti tadi, apa yang Ibu kerjakan lagi untuk memperkuat iman percaya Ibu? Pertama ya dengerin Bu Eli khotbah ya. Tiap hari saya rutin dengerin Bu Eli khotbah. Wow, Terus sama menguatkan ya. baca firman ya, baca firman. Ibu Eli itu benar-benar baru nemu saya tuh
evangelis cewek yang benar-benar menggugah hati, kayak ngerti banget gitu loh jiwa wanita yang lagi di tengah kegalauan tuh. Ibu Eli tuh menjawab setiap kegalauan kita para wanita, khususnya loh ya. Oke, Menguatkan Ibu Eli oke, benar-benar menguatkan. baik. Dan sempat konseling dengan Bu Eli juga? Waktu itu sempat kata Ibu Eli nggak apa-apa, coba kesaksian aja. Bu Eli nawarin gitu sih. Oke, baik, baik, baik. Wow, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow. Ya, kalau nggak kuat imannya ini udah gimana nih ya, diserang seperti itu terus. Dan hari ini anak-anak dua anak ini baik-baik saja, oke? Baik-baik saja, tapi yang dulu waktu umur 2 tahun, belum 1 tahun ya, bayi baru lahir umur 2 hari itu sakit, perutnya membuncit sampai kita bawa ke dokter spesialis di Kupang, spesialis perut itu, sampai dikasih pereda nyeri yang super. Saking nggak kuatnya bayi ini nangis terus gitu loh. Padahal bayi baru lahir nggak pernah atau seperut membuncit, terus nggak bisa tidur, sakit perut luar biasa. Sampai kalau nggak salah itu sejenis kayak morfin atau apa gitu. Tapi sekarang kan udah besar-besar, Udah besar, anak-anak udah udah 11 sehat, tahun, udah sehat, sehat semua ya. sehat Dan semua tidak gitu. pernah merasakan lagi ketakutan, diliatin lagi nggak pernah. Anak-anak selalu sekarang, Ma aku nggak takut setan, soalnya aku tahu ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Wah, luar biasa. Anak-anak pun juga imannya bertumbuh ya, berarti lebih percaya kepada Tuhan Yesus daripada apa yang setan kirimkan, ininya gangguan-gangguannya. Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Wow. Apa yang mau disampaikan oleh Bu Wina nih kepada teman-teman semua yang mungkin sedang alami juga hal-hal yang buruk yang terjadi di hari-hari ini di rumah tangga? Silakan Bu Wina sampaikan. Yang pertama ya, kita itu harus pegang firman Tuhan ya. Terus yang kedua, jangan lupa untuk selalu berdoa. Kalau memang perlu, kita itu ada yang mendengarkan ya, mendengarkan firman, terlebih dari khususnya dari Bu Eli ya. Dia benar-benar nguatin banget untuk para perempuan, apalagi kan banyak perempuan sekarang itu kadang-kadang kalau punya masalah larinya itu ke hal-hal yang negatif, atau pengen bunuh diri, atau pengen 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 keluar dari dunianya, pengen mengakhiri, pengen memutuskan rumah tangganya. Tapi dengan Bu Eli itu semakin menyadarkan kita bahwa betapapun rumah tangga kita itu dikoyak-koyakkan orang sebagaimanapun, tapi yakin dan percayalah saat Tuhan itu memberikan kuasa, memberikan pemberkatan atas pernikahan kita, nggak akan mudah digoyahkan oleh iblis sejahat apapun. Meskipun pada awalnya kita akan terpincang-pincang jalannya, tapi pada keseluruhan nanti Tuhan yang akan menangkan. Wah, luar biasa. Ibu sudah mengampuni juga ya suami ya, sudah ya, sudah mengampuni Sudah. dan menerima dia apa adanya ya. Wah, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, ibu-ibu sudah mendengarkan ya, semua saudara-saudaraku sudah dengarkan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bu Wina, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Salam terima buat kasih. keluarga semua ya. Tuhan Yesus memberkati.